Halo guys, hari ini kita mau nge-review adik kandung Lexus RX. Ini adalah Lexus NX 300. Oke guys, sebelum kita nge-review mobilnya, gue pengen bilang semoga Indonesia cepat menjadi Indonesia yang kayak sebelum-sebelumnya, yang baik-baik saja, yang happy, yang seru, yang beautiful gitu loh. Semoga kakak-kakak, adik-adik yang demo semua aman, baik-baik aja. Jadi pray for Indonesia guys. Nah, lanjut ya. Sekarang kita nge-review mobil guys. Nah, Lexus NX ini basically adalah Lexus RX yang dikecilin guys nih. Lu perhatiin deh. Kalau lu nonton video kita yang Lexus RX, nah, lu lihat ini tuh sama banget kayak Lexus RX depannya, spindle grille, model lampunya, bentuk bumpernya, pokoknya semua-muanya itu basically siluetnya adalah Lexus RX. Nah, buat lu yang belum nonton video Lexus RX kita, gue kasih linknya di kolom bawah deskripsi ya. Nah, jadi Lexus ini tadi udah gue bilang dia pakai spindle grille, lampu LED ada 3 gitu ya, dia numpuk. Sedangkan kalau di Lexus RX itu dia baris. Terus ini tuh DRL dan running lampu sen. Nah, bahasanya running lampu sen kalau buat gue. Nah, lampunya itu dia juga kepisah-pisah guys. Jadi lampu utama, lampu sen, di bawahnya ada fog lamp nih, nyempil kecil-kecil gitu guys. Dan ya udah, ini basically adalah Lexus RX dikecilin, digepengin, dipadetin gitu loh. Ukuran angka pastinya nih gue kasih tahu ya. Gue nggak sembarangan bilang mobil ini kecil, tapi emang kalau dari angka mobil ini kecil. Dia punya panjang total 4,6 meter, wheelbase-nya 2,6 meter, tingginya 1,6 meter dan lebarnya 1,8. Nah, panjangnya itu kalau nggak salah nggak beda jauh sama Subaru BRZ. Nah, itu yang kemarin banget kita review tuh. Jadi ini panjangnya itu Subaru BRZ. Saking kecilnya, saking lincahnya mobil ini dinamain NX. Nah, artinya adalah nimble crossover guys. Nimble artinya lincah, berarti mobil ini crossover yang lincah. Nah, sekarang kita ngomongin perban-banan dan sekitarnya. Jadi di ban, rem gitu-gitu tuh simple aja ya, biasa banget modelnya, velg palang 5 biasa, nggak luxury, nggak sporty juga. Jadi beneran kayak NPC, mobil-mobil NPC, mobil-mobil biasa banget. Kalipernya nggak ada branding, remnya juga disc brake biasa, nggak slotted dan segala macam. Tapi yang spesial itu ada di bagian suspensinya. Mobil ini ada adaptive variable suspension systemnya. Nah, tuh. Nah, buat yang penasaran sama ukuran ban dan velgnya, bannya pakai ukuran 255/60, velgnya ukuran ring 18. Nah, untuk mesinnya, Lexus NX ini pakai mesin 8 AR FTS 2000 cc turbo 4 silinder guys. Menghasilkan power 235 horsepower dan untuk torsinya 350 Nm. Mobil sekecil ini, mesin 2000 cc dengan torsi 350, hitungannya sih gede guys, dan apa ya, nimble, lincah. Jadi mobil ini tuh dapet fun to drive-nya gitu, walaupun ya mobil ini identik dengan mobil cewek atau mobil bapak-bapak. Tapi kalau lu ngincer fun ya, mobil ini masih ada. Nah, mobil ini dia front wheel drive. Untuk yang versi all wheel drive-nya itu ada, tapi di luar negeri.
Kalau misalkan gue salah, kalian bisa tulis di kolom komen. Untuk bagian belakangnya, oke. Pertama kita ngomongin lampu. Lampunya masih kayak si kakaknya, Lexus RX, dia itu bentuknya L gitu ya. Dan profilnya itu dia kayak 3D gitu loh, kayak keluar dari si casing mobilnya guys. Nah, lampu Lexus NX ini kalau lu lihat dari agak samping gitu ya, dia kelihatan jadi agresif banget. Nah, terus profilnya si NX ini, dia tuh kayak lebih ngebulet gitu loh, kayak mobil yang lebih bulet dibandingin sama Lexus RX yang dimana dia tajem-tajem dan lebih banyak teksturnya. Nah, di bagian bawahnya supaya nggak boring, lu dapet kayak diffuseran dan knalpotnya dual exit guys. Jadi di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah itu dia bolong beneran guys. Walaupun ada pipanya lagi di dalam, tapi at least dia bolong beneran, nggak kayak beberapa mobil yang dimana cover knalpotnya aja dia nggak bolong. Ini at least masih bolong gitu. Nah lanjut kita ngomongin bagasi. Untuk sebuah crossover, space bagasinya ini menurut gua lumayan luas guys. Nah, lu dapat divider yang udah pasti bisa dicopot, lu dapat karpet tipikal ciri khas Lexus ya, nyaman banget, enak banget nih lu tidurin. Pokoknya enak banget. Lu dapat Lexus car kit buat bersih-bersih, dan di bawah sini lu dapat perkunci-kuncian, ada storage space juga. Di bagian bawahnya lagi ini masih bisa diangkat ya guys. Itu lu dapat ban serep guys, space saver, jadi lumayan. Kalau space segini kurang luas, dividernya bisa lu copot, tapi masih kurang luas lagi, jok belakangnya itu juga bisa lu lipet guys. Jadi untuk sebuah crossover menurut gue ini space bagasinya lumayan luas. Untuk dalamnya itu juga enak banget guys. Kita pindah ya ke dalam ya. Oke guys, untuk interior kita bahas dari bagian belakangnya dulu. Nah, biasanya kalau gue bahas belakang adalah gue bahas legroom dan headroom ya. Nah, di mobil ini legroom dan headroomnya itu nggak usah ditanyain lagi, luas ya. Untuk sebuah crossover mobil ini lu dapat legroom yang luas dan headroom yang luas. Nah, untuk posisi duduk gimana ya ini ngejelasinnya, ya tipikal lu duduk di mobil-mobil pada umumnya. Kalau misalnya lu mau duduk bertiga, yang duduk di tengah itu masih bisa guys, walaupun agak keras dan agak tegak karena di bagian tengahnya ada armrestnya, cuman ya masih bisa tuh, masih nggak apa-apa tuh, masih enak. Terus ada dua kisi-kisi AC nih di tengahnya. Di joknya juga udah ada ISOFIX untuk ngatur senderannya dan ngelipet si joknya untuk nambah space di bagasi. Itu dia masih manual. Di dalam armrest, nah lu dapat dua cup holder guys tuh. Udah nggak ada hal spesial, nggak ada wireless charger, nggak ada tab atau apa, cuman lu duduk aja di bagian belakang gitu. Nah, tapi lu dapat hiburan sih dikit nih, lu dapat 2 TV, lu bisa colokin HDMI, colokin AV, colokin memory card, dan lu bisa colokin aux buat lu pakai headset guys. Nah, tuh di bagian per pintu-pintuan lu dapat kayak tekstur sisik ikan gitu, kotak-kotak jajar genjang mungkin supaya mobilnya nggak terlalu boring kali ya. Dan udah, hiburan yang di bagian belakang cuman di TV-nya aja. Di bagian depannya nih ya, pertama gue mau bahas posisi duduknya. Walaupun mobil ini crossover hampir SUV gitu ya, mobil-mobil tinggi lah intinya, lu tuh dapat posisi duduk yang kalau menurut gue ini tuh kayak agak duduk di sedan guys, agak ceper, agak rata gitu, dan gimana ya, pokoknya rasanya tuh kayak lu duduk di sedan, kayak nggak duduk di mobil crossover. Nah, untuk joknya itu juga ya kalau gue bahas nyaman, enak gitu-gitu ya, lu udah pasti tahu lah karena ini Lexus. Bahan kulit, joknya itu bolong-bolong karena di mobil ini udah ada heated and ventilated seatnya. Nah, untuk bahan kulit itu nggak cuman di bagian jok doang guys, di bagian dashboardnya ini juga kulit. Pokoknya banyak banget kulitnya. Nah, si apa tadi, tekstur sisik ikannya itu, sisik jajar genjang, tekstur jajar genjang itu juga ada di
bagian dashboard guys. Nah, gue suka banget sama tataan pertombol-tombolan di Lexus NX ya, karena nih coba ya, misalnya lu nyetir nih, nyetir, terus lu pengen ngatur AC, tombol-tombolnya ini tuh semua gampang banget lu raih gitu loh. Kayak lu nyetir, lu AC di sini, oh ganti driving mode di sini, jadi kayak nggak ribet, to the point, enak. Oh heated seat, ventilated, semuanya di sini tuh. Gampang semua, lu pencet-pencet guys. Enak banget. Nah ini dashboardnya tipikal Lexus, ada jam analognya, ada per layar-layar kecil untuk nunjukin AC-nya. UI interface-nya, user interface itu juga masih sama kayak Lexus yang lain. Lu bisa connect Bluetooth, bisa Miracast, bisa langsung lihat map. Yang gua kurang suka adalah cara lu ngontrol layarnya. Nah ini kan layarnya nggak bisa touchscreen, lu ngontrolnya pakai touchpad. Nah touchpadnya itu kayak lu ngontrol laptop, cuman di Lexus ada haptic feedbacknya, ada kayak geter-geternya gitu. Tapi ini agak susah guys kalau misalnya lu lagi nyetir. Coba nih ya, lu bayangin, lu lagi nyetir, terus lu sambil main laptop ibaratnya, jadi agak susah gitu. Sebenarnya bisa sih lu pencet-pencet dari setir, cuman kan kayak pengen lebih gampang tuh pakai ini, cuman malah jadi lebih ribet gitu loh. Terus lu dapat 2 cup holder, di dalam sini lu dapat 2 colokan USB Type A, ada power outlet dan ada wireless chargernya guys. Tuh, jadi penumpang belakang kalau misalnya mau ngecharge bisa colokin USB di sini atau dia bisa numpang wireless charger di sini. Karena tadi di bagian belakang ya pas kita bahas itu nggak ada colokan-colokan guys. Jadi lu harus numpang di bagian depan. Nah, di Lexus ini ya, di Lexus modern gue suka banget karena masih ada tempat untuk masukin CD guys. Di mobil modern ini adalah pemandangan yang rare. Nah, tuh. Nah, ada dial di sini untuk ngatur driving mode, ada Eco, normal, sport dan sport plus. Tuh berarti ada 4, tapi kayak sport plus sama sport biasa itu kayak dijadiin satu. Ada tombol untuk matiin traction control, electric parking brake, dan ada ini nih ya. Nih kalau gue tarik nih si karetnya, tuh, dia jadi mirror guys, jadi cermin. Terus lu dapet extra storage space untuk, kayaknya sih ini kalau yang punya gue ini kayak buat nyimpen uang-uang receh guys. Tapi lu dapet cermin, jadi cerminnya nggak cuma di bagian atas ini, lu juga dapet di sini cermin handheld. Tuh kapan lagi sengaja. Di bagian atas ya, lu dapat sunroof, bisa lu buka kacanya gini, bisa juga lu buka semua-muanya. Tuh, lumayan buat nyari angin, atau kalau misalnya lu nge-vape di mobil bisa buat ngeluarin vape-nya. Terus di driver, salah kan gue di driver, lu masih dapat analog speedometer, di tengah-tengahnya ada MID-nya. Itu bisa lu ganti-ganti layarnya, bisa lu lihat informasi mobil pakai tombol-tombol yang ada di setirnya. Nah, di setirnya selain lu dapet tombol untuk ngatur MID, lu juga dapet tombol untuk volume, untuk ganti radio dan segala macam ya. Pokoknya ini tipikal setir mobil-mobil modern. Lu dapet pedal shifter guys. Pedal shifternya ukurannya juga pas banget di tangan, enak banget. Gue kira ini bukan yang tipikal pedal shifter, tapi karena ini F-Sport jadi lu dapet pedal shifter. Oh ya, Lexus NX kita ini yang F-Sport ya, setahu gua Lexus NX itu selain F-Sport itu ada juga yang luxury guys. Nah, tuh udah. Yang gue suka dari Lexus NX berarti intinya di bagian depan adalah posisi pertombol-tombolannya. Semua tombol-tombol itu enak banget diraih, dan driving positionnya, karena gue udah biasa bawa sedan, pas gue bawa Lexus NX ini tuh driving positionnya nggak beda jauh. Padahal kalau dari bentuk ya crossover sama sedan kan beda jauh ya, tapi driving positionnya ini masih agak-agak sedan, jadi enak. Oh ya, terakhir hampir kelewatan gua, di Lexus NX ini masih kayak abang-abang ya, masih kayak RX. Dia ada heads up display-nya guys, tuh. Jadi nggak kelihatan sih di kamera, cuman dia ada mini speedometer di bagian kaca. Oke guys, jadi kalau misalkan lu mau atau lagi nyari crossover with a taste of luxury, lu beli Lexus NX 300 F Sport ini guys.
Kalau lu mau lihat langsung mobilnya, lu bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro. Nah, kalau misalnya lu mau lihat koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datengin Instagram yang ada di bawah sini. Nah, oke, jadi sampai sini aja. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Dan terakhir, dimanapun kalian berada, stay safe ya. Karena kondisi lagi tidak baik-baik saja. Oke, jadi udah ya, sampai sini aja. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai ketemu di Elite Motor. Bye-bye.